Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik sunyinya malam ada rahasia yang hanya diketahui para wali. Saat dunia tertidur, justru ada bisikan ilahi yang turun ke hati-hati yang terjaga. Mereka tidak tidur bersama gelap, melainkan berdiri, berlutut, dan menyebut namanya dalam zikir yang tak terputus. Zikir ini bukan sekadar lantunan, melainkan cahaya yang menembus tabir, membuka pintu yang hanya terbuka di sepertiga malam terakhir. Bayangkan, ketika semua lampu padam dan hanya keheningan yang tersisa, ternyata ada cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang hanya bisa ditemukan oleh jiwa-jiwa yang rela terjaga. Malam itu bukan malam biasa. Ia menjadi saksi bisu pertemuan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kedalaman zikir para wali, coba renungkan. Apakah kita pernah membiarkan malam menjadi saksi doa-doa kita? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena mungkin dari sana akan lahir renungan yang menguatkan banyak hati. Dan jangan lupa tekan tombol like agar lebih banyak jiwa menemukan rahasia ini. Bab 1, pintu rahasia yang terbuka saat dunia tertidur. Ada sebuah rahasia yang hanya sedikit manusia mengetahuinya. Saat dunia tenggelam dalam tidur panjang dan keheningan membungkus bumi dengan jubah gelapnya, sesungguhnya ada sebuah pintu yang perlahan terbuka. Pintu itu bukan terbuat dari kayu atau besi, bukan pula terlihat oleh mata manusia, melainkan gerbang gaib yang menyambungkan langit dengan hati hamba yang terjaga. Di sepertiga malam terakhir, tabir dunia menipis dan suara bisikan tak kasat mata mulai terdengar di balik hening. Para wali Allah tahu persis momen ini, sebab mereka adalah saksi rahasia yang tidak pernah tercatat di lembaran sejarah biasa. Sepertiga malam adalah ruang yang berbeda dari waktu lain. Ia bukan hanya tentang hitungan jam yang menunjuk dini hari, melainkan sebuah kondisi di mana dimensi dunia bergetar seakan menyerahkan dirinya kepada langit. Pada saat itu, doa-doa tidak lagi terikat gravitasi bumi. Ia melesat menembus gelap, menembus batas, lalu bersatu dengan cahaya rahmat yang turun. Disinilah zikir para wali bergema, mengisi ruang hampa yang tidak pernah dijangkau manusia terlelap. Mereka menyebut nama Allah bukan dengan suara keras, melainkan dengan getaran yang bahkan bisa membuat batu pun tunduk jika diizinkan Allah. Para wali tidak menunggu datangnya pagi untuk mencari ketenangan, sebab bagi mereka, ketenangan sejati hanya bisa ditemukan dalam sepi malam. Dunia pada jam itu seakan mati, hanya nafas yang terdengar, hanya detak jantung yang berbisik. Namun di balik sunyi itu, ada kehidupan yang lebih hidup daripada siang hari. Zikir mereka menjadi denyut rahasia yang menyatukan bumi dan langit. Sebuah percakapan gaib yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang benar-benar sadar. Seolah alam raya mendengar, bintang-bintang menunduk, dan bulan ikut menjadi saksi ketika nama Allah disebut dengan penuh cinta. Tidak semua orang bisa merasakan getaran itu. Kebanyakan manusia memilih kehangatan selimut, meninggalkan pintu rahmat terbuka begitu saja. Padahal jika mereka bangun, mereka akan menyaksikan keajaiban yang tidak bisa dilukiskan. Para wali sering mengatakan bahwa satu kalimat zikir di waktu itu sebanding dengan 1000 zikir di waktu lain. Sebab di sepertiga malam, langit mendekat, malaikat turun, dan Allah menyeru hambanya dengan panggilan penuh kasih sayang. Adakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan? Adakah yang meminta ampun, maka aku akan ampuni? Maka rahasia terbesar itu bukan terletak pada panjangnya zikir, bukan pula pada indahnya lafaz, melainkan pada keberanian untuk bangun saat semua orang terlelap. Para wali menyingkap tirai malam, lalu masuk ke ruang sunyi yang hanya bisa dimasuki dengan hati yang ikhlas. Mereka tahu, di balik gelap ada cahaya, di balik sepi ada suara, dan di balik zikir ada keabadian. Itulah mengapa hingga hari ini rahasia zikir sepertiga malam tetap menjadi misteri yang menggetarkan jiwa, sebuah panggilan abadi yang menunggu siapa saja yang berani menjawabnya. Bab 2, nafas yang menjadi zikir. Pernahkah engkau menyadari bahwa setiap nafas yang keluar dan masuk sesungguhnya adalah sebuah doa yang tersembunyi? Para wali tidak lagi memandang nafas hanya sebagai tanda kehidupan, melainkan sebagai kalimat rahasia yang senantiasa memuliakan Sang Pencipta.
Saat mereka menarik nafas, terdengar bisikan halus, hu, dan saat mereka menghembuskannya, terucap dalam batin Allah. Maka setiap helaan, setiap tarikan, seakan menulis syair gaib di langit yang hanya terbaca oleh malaikat. Bagi mereka, zikir bukan lagi ritual, melainkan denyut kehidupan itu sendiri. Di keheningan sepertiga malam, zikir melalui nafas menjadi lebih nyata. Tidak ada suara yang lantang, tidak ada untaian kata panjang, hanya ritme nafas yang mengalir seperti sungai sunyi. Namun justru disitulah letak rahasia yang mengguncang hati. Sebab dalam kesederhanaannya, zikir itu membakar tabir dunia, menyingkap jalan menuju kehadiran Allah yang lebih dekat dari urat nadi. Manusia biasa mungkin tidak pernah merasakannya, tetapi para wali hidup dengan kesadaran bahwa setiap nafas adalah penyambung ruh kepada asalnya. Zikir nafas ini adalah rahasia yang tidak semua orang mampu menanggungnya. Sebab ketika nafas telah menjadi zikir, seluruh hidup berubah. Tidur mereka menjadi ibadah, diam mereka menjadi doa, langkah mereka menjadi tasbih, dan pandangan mereka menjadi syahadat. Tidak ada detik yang berlalu tanpa mengingat Allah, karena setiap denyut nadi mengulang satu kalimat agung. Tiada yang layak disembah selain Dia. Inilah tingkat tertinggi dari zikir, ketika tubuh dan jiwa larut sepenuhnya dalam samudera penghambaan. Di malam hari, ketika bumi diam, para wali duduk dalam gelap, mengatur nafas dengan penuh kesadaran. Mereka tidak memaksa, tidak menghafal, hanya membiarkan nafas berjalan dan mengiringi nama Allah. Dalam detik-detik itu, mereka merasakan aliran energi yang begitu halus, menembus dada, menenangkan hati, bahkan menyinari ruh. Seakan-akan dengan setiap tarikan nafas, mereka sedang minum dari sumber mata air ilahi yang tidak pernah kering. Inilah sebabnya mengapa wajah para wali tampak teduh, suara mereka menenangkan, dan kehadiran mereka membuat hati terasa damai. Karena tanpa diketahui orang, setiap nafas mereka adalah zikir, setiap diam mereka adalah percakapan gaib dengan Allah. Sepertiga malam bukan hanya menjadi saksi, tetapi juga menjadi ruang di mana rahasia nafas yang berzikir itu terungkap. Dan siapapun yang mampu melatih dirinya, perlahan akan merasakan bahwa hidup sejatinya adalah zikir yang tidak pernah berhenti. Bab 3. Getaran nama yang mengguncang ruh. Ada kalimat yang jika benar-benar disebut dengan hati yang tulus, tidak hanya terdengar di telinga, tetapi juga mengguncang seluruh lapisan ruh. Itulah nama Allah. Para wali mengetahui bahwa menyebutnya di sepertiga malam bukanlah sekadar melafalkan suara, melainkan melepaskan gelombang cahaya yang merambat dari dada, menembus tulang, dan menggetarkan bahkan inti jiwa terdalam. Saat lidah mereka mengucap, "Ya Allah," langit seakan ikut mendengarkan, dan bumi pun tunduk dalam diamnya. Nama itu tidak lagi sekadar kata, melainkan sebuah kunci yang membuka ruang tak terbatas di dalam diri. Ketika nama Allah terlantun dalam zikir malam, tubuh para wali seringkali bergetar tanpa bisa dikendalikan. Itu bukan karena kelemahan, melainkan karena daya ilahi yang terlalu kuat untuk ditampung jasad fana. Bayangkan sebuah petir yang menyambar, namun alih-alih menghancurkan, ia justru menyalakan pelita dalam hati. Itulah getaran namanya, energi suci yang meluruhkan segala ego, menghancurkan kesombongan, dan hanya menyisakan kerendahan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada ketika ruh ikut bergetar saat nama Allah disebut. Pada momen itu, manusia lenyap dari dirinya. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa ia hanyalah bayangan yang hidup dari cahaya. Para wali telah merasakan bahwa getaran ini adalah jalan tercepat menuju fana. Sebuah keadaan ketika diri sirna dan yang ada hanya kehadirannya. Mereka tidak lagi merasakan tubuh, tidak lagi peduli pada dunia, yang ada hanya arus zikir yang membawa mereka ke samudera keabadian. Getaran ini tidak muncul dari suara lantang, tetapi justru dari kelembutan. Para wali sering berbisik lirih, bahkan terkadang hanya dalam hati, namun namanya menggema lebih keras daripada guntur. Mengapa? Karena yang bergetar bukan udara, melainkan alam semesta di dalam jiwa. Hanya mereka yang merasakan akan tahu
betapa nama Allah mampu menghidupkan sesuatu yang sudah lama mati di dalam hati manusia. Maka jangan heran jika para wali mampu berbicara dengan penuh wibawa meskipun kalimatnya sederhana. Rahasianya bukan pada kata-kata mereka, tetapi pada getaran zikir yang melekat di dalam ruh. Orang yang mendengarnya bisa menangis tanpa sebab, bisa merasa tenang tanpa penjelasan, karena mereka sesungguhnya sedang merasakan pantulan dari getaran nama Allah yang dihidupkan pada sepertiga malam. Dan siapapun yang berani menyelam ke kedalaman zikir ini akan mengerti mengapa para kekasih Allah sanggup meninggalkan dunia demi menjaga satu kalimat, Ya Allah. Bab 4. Cahaya yang turun di tengah gelap. Ada rahasia yang hanya bisa disaksikan oleh hati yang terjaga. Pada sepertiga malam terakhir, saat gelap menjadi pekat dan sunyi merayap ke dalam tulang, para wali merasakan turunnya cahaya yang tidak pernah tampak di siang hari. Cahaya itu tidak berasal dari lampu, bukan pula dari rembulan, tetapi dari langit yang membuka tirainya. Ia turun perlahan, menembus kegelapan, lalu masuk ke dalam dada mereka yang berzikir dengan penuh kerendahan hati. Cahaya itu terasa hangat, tetapi bukan seperti api. Ia menenangkan, namun pada saat yang sama membuat hati bergetar. Para wali sering menggambarkannya sebagai hujan lembut yang menyirami jiwa, membersihkan karat yang menutupi hati, dan membangkitkan kembali rasa rindu yang paling murni kepada Sang Pencipta. Tidak ada mata biasa yang mampu melihatnya, sebab cahaya ini bukan untuk ditatap, melainkan untuk dirasakan. Hanya jiwa yang bersih dari kesibukan dunia yang dapat menjadi wadah bagi turunnya cahaya itu. Ketika cahaya turun, zikir para wali semakin dalam. Kalimat yang mereka ucapkan menjadi lebih hidup, seakan setiap huruf berubah menjadi percikan, cahaya yang saling berhubungan dengan cahaya yang turun dari langit. Pada momen itu mereka tidak lagi merasa sendirian, karena seolah seluruh alam ikut berzikir bersama mereka. Angin berhembus dengan irama yang lembut, pepohonan diam dalam ketundukan, dan semesta menyatu dalam satu pujian, Allah. Cahaya yang turun di malam gelap itu adalah jawaban dari Allah bagi mereka yang mau bangun dari tidur panjangnya. Ia adalah tanda bahwa doa tidak hanya terdengar, tetapi juga disambut dengan kasih sayang. Para wali sering larut dalam tangis ketika cahaya itu menyentuh hati mereka, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Bahagia yang tak bisa dijelaskan dengan kata, sebab bagaimana mungkin manusia mampu melukiskan perasaan ketika sang cahaya menurunkan kasihnya ke dalam hati. Inilah alasan mengapa para wali rela meninggalkan kenyamanan dunia. Mereka tahu, satu detik bersama cahaya itu lebih berharga daripada 1000 malam dalam kegelapan duniawi. Mereka tidak lagi mencari keindahan dunia, karena telah merasakan cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya yang hanya turun di tengah gelap saat dunia tertidur, dan hanya mereka yang berani terjaga yang mampu meraihnya. Bab 5. Suara sunyi yang menjawab zikir. Di balik kesunyian malam, ketika para wali melafalkan nama Allah dengan penuh cinta, sesungguhnya ada suara lain yang muncul. Suara itu bukan berasal dari mulut manusia, bukan pula dari bisikan angin yang berhembus. Ia datang dari ruang yang sangat halus, sebuah gema gaib yang hanya terdengar oleh hati yang sedang terjaga. Suara ini menjawab setiap panggilan mereka, seolah Allah sendiri berbisik, Aku bersamamu. Itulah rahasia yang tidak pernah ditulis dalam kitab biasa, melainkan hanya dapat dirasakan oleh jiwa yang tenggelam dalam zikir. Para wali menggambarkan suara sunyi itu sebagai aliran yang masuk ke dalam hati, menggetarkan jiwa dan menghapus segala kesedihan. Saat mereka berbisik, Ya Allah, suara itu seakan menjawab, Aku mendengar. Ketika mereka menangis, suara itu seolah berkata, Tangisanmu bukan sia-sia. Ini bukan sekadar imajinasi, sebab jawabannya begitu nyata, membuat mereka merasakan kehadiran yang lebih dekat daripada apapun di dunia. Yang lebih mengejutkan, suara sunyi itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Dari kedalaman jiwa yang paling murni, dari ruang yang sebelumnya tersembunyi di balik lapisan nafsu dan dunia. Zikir di sepertiga malam menjadi kunci yang membuka ruang itu, sehingga hamba bisa merasakan percakapan rahasia dengan Tuhannya. Tidak ada saksi,
Tidak ada perantara, hanya hamba dan Allah dalam sebuah dialog yang tidak memerlukan bahasa dunia. Itulah sebabnya para wali sering larut dalam diam setelah berzikir. Mereka bukan berhenti, melainkan sedang mendengarkan. Mereka mendengarkan jawaban dari keheningan, jawaban yang tidak pernah terdengar oleh telinga manusia lain. Dalam diam itulah mereka merasakan kedekatan yang membuat seluruh dunia seakan lenyap, digantikan oleh kelembutan yang tidak bisa digambarkan dengan kata. Malam itu bukan sekadar waktu untuk berdoa, tetapi waktu untuk bercakap-cakap dengan Allah. Rahasia ini jarang sekali dipahami manusia biasa, karena kebanyakan hanya melihat zikir sebagai kata-kata. Padahal di balik kata itu ada gema yang menunggu untuk didengar. Gema yang akan menjawab setiap panggilan tulus. Dan siapapun yang berani menyelam dalam sunyi akan mendengar jawaban itu, sebagaimana para wali mendengarnya di sepertiga malam. Bab 6. Air mata yang menjadi doa. Di sepertiga malam, para wali seringkali larut dalam tangisan yang tidak bisa mereka tahan. Tangisan itu bukan lahir dari penderitaan dunia, bukan pula karena luka yang ditinggalkan manusia, melainkan karena sebuah kerinduan yang terlalu dalam. Rindu kepada Allah. Air mata mereka jatuh dalam diam, namun setiap tetesnya membawa makna yang lebih kuat daripada ribuan kata. Dalam gelap, tangisan itu menjadi doa yang tidak bersuara, doa yang langsung naik ke langit tanpa perantara. Air mata di waktu itu adalah bahasa ruh. Ketika kata-kata tak lagi mampu menjelaskan isi hati, ketika doa terasa terlalu kecil untuk menampung rasa, maka tangisanlah yang berbicara. Para wali memahami bahwa Allah lebih dekat dengan air mata seorang hamba daripada dengan untayan kalimat panjang yang penuh perhitungan. Setiap tetes yang jatuh adalah tanda bahwa hati mereka luluh, bahwa ego telah runtuh, dan yang tersisa hanyalah keikhlasan seorang hamba yang benar-benar berserah. Tangisan di sepertiga malam bukan kelemahan, justru ia adalah kekuatan. Karena dalam tangisan itu, para wali membersihkan diri mereka dari segala beban dunia. Mereka menangis bukan untuk mengeluh, melainkan untuk melepas semua hal yang mengikat hati, agar hati itu kembali murni dan siap menerima cahaya. Setiap tetes air mata adalah seperti hujan yang membasuh jiwa, menjadikannya lembut kembali, sehingga lebih mudah menerima kasih sayang Allah. Ada yang mengatakan bahwa satu tetes air mata di malam sunyi lebih berharga daripada seluruh lautan dunia. Mengapa? Karena tangisan di waktu itu bukan sekadar emosi, melainkan tanda kehadiran Allah dalam hati seorang hamba. Tidak semua orang bisa merasakannya, sebab kebanyakan lebih memilih tidur lelap. Padahal mereka yang mau bangun, berwudu, bersujud, lalu menangis dalam sunyi, akan merasakan sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Kelembutan tangan Allah yang menyentuh hati mereka. Maka para wali selalu menjaga waktu ini. Mereka tahu, air mata adalah kunci yang membuka pintu pengampunan, pintu rahmat, bahkan pintu rahasia yang tak pernah dibuka di siang hari. Mereka menangis bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Bahagia bisa merasakan Allah begitu dekat. Dan siapapun yang pernah merasakan tangisan di sepertiga malam, akan tahu bahwa air mata itulah doa paling jujur yang pernah ada. Bab 7. Jejak langkah ruh yang terangkat. Di sepertiga malam, ada kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Para wali yang larut dalam zikir sering merasakan ruh mereka perlahan terangkat, meninggalkan tubuh yang diam dalam sujud atau duduk dalam hening. Ini bukan mimpi, bukan tidur, melainkan kesadaran yang lebih tinggi. Ruh mereka naik, melintasi lapisan gaib, seakan melangkah di jalan cahaya yang hanya terbentang bagi mereka yang terjaga di malam sunyi. Perjalanan ini tidak dapat dipaksakan, sebab ia bukan hasil usaha semata, melainkan hadiah. Ruh yang terbakar oleh zikir dibawa ke tempat yang tidak bisa dijangkau kaki manusia. Di sana, mereka menyaksikan keindahan yang tidak pernah dilihat mata, mendengar suara yang tidak pernah terdengar telinga, dan merasakan kedekatan yang tidak pernah tersentuh oleh dunia. Seolah mereka sedang diundang ke hadirat Allah, meski tubuh mereka tetap berada di bumi. Zikir menjadi kendaraan dalam perjalanan itu. Setiap lafaz Allah adalah sayap yang mengangkat ruh.
Setiap tarikan nafas yang berzikir adalah langkah yang membawa mereka semakin tinggi. Dan semakin tinggi mereka naik, semakin kecil dunia tampak. Harta, pangkat, kemegahan dunia, semua terlihat rapuh, seakan hanya bayangan yang tak layak dikejar. Para wali kembali dari perjalanan itu dengan hati yang telah bebas dari belenggu dunia. Ketika ruh kembali ke tubuh, ada sesuatu yang berubah. Mata mereka menjadi lebih jernih, hati mereka lebih luas, dan kata-kata mereka membawa keteduhan. Tidak ada yang mereka bawa dari perjalanan itu, kecuali cahaya yang meresap ke dalam jiwa mereka. Cahaya itu memancar keluar, meski mereka sendiri seringkali tidak menyadarinya. Orang-orang di sekitar mereka merasakan ketenangan tanpa sebab, karena ruh mereka masih membawa sisa cahaya dari perjalanan malam itu. Jejak langkah ruh para wali inilah yang menjadikan mereka berbeda. Mereka telah berjalan di jalan yang tidak pernah terlihat mata, mendaki tangga cahaya yang tidak pernah dipijak kaki manusia biasa. Dan sejak itu, dunia tidak lagi bisa mengikat mereka. Mereka hidup di bumi, tetapi hati mereka sudah sering menjejak langit. Itulah rahasia mengapa setiap ucapan mereka terasa hidup, sebab mereka pernah pulang, lalu kembali membawa jejak perjalanan ruh yang terangkat di sepertiga malam. Bab 8, Rahasia Nama yang Tersembunyi. Di balik lafaz zikir yang sering kita dengar, para wali mengenal adanya sebuah nama yang tidak diucapkan sembarangan. Nama ini bukanlah sekadar rangkaian huruf, melainkan getaran yang bisa membelah tabir gaib. Mereka menyebutnya sebagai Ism al-Maknun, nama yang tersembunyi, nama yang tidak diturunkan untuk lidah biasa, tetapi hanya dapat dibisikkan oleh hati yang telah bersih. Sepertiga malam adalah waktu di mana nama ini bergema dalam keheningan, bukan terdengar oleh telinga, melainkan oleh ruh yang terjaga. Konon, ketika nama itu disebut dalam zikir, bumi seakan bergetar. Malaikat menundukkan sayapnya dan rahmat turun dengan deras. Para wali tidak selalu mengucapkannya dengan bibir. Terkadang hanya hati mereka yang berzikir dengan nama itu. Yang mendengar hanyalah Allah, sebab nama itu adalah kunci yang hanya cocok dengan pintu keagungannya. Tidak ada kitab yang menuliskannya, tidak ada guru yang menyebutkannya secara terang, karena ia bukan untuk sekadar diketahui, tetapi untuk diresapi dengan perjalanan ruhani. Nama itu bagai sebuah api yang menyala dalam dada, menghanguskan segala kegelapan, menghancurkan segala keangkuhan. Para wali yang menyelami nama itu tidak lagi sama, sebab getarannya merubah seluruh lapisan jiwa mereka. Mereka menjadi tenang seperti samudra, tetapi juga kokoh seperti gunung. Ada kekuatan yang mengalir dari dalam, bukan untuk ditunjukkan kepada dunia, melainkan untuk menjaga mereka tetap istiqamah dalam perjalanan yang sunyi. Bagi mereka yang belum sampai, nama itu hanyalah misteri. Tapi setiap zikir yang ikhlas, setiap doa yang penuh linangan air mata, membawa seseorang semakin dekat untuk merasakannya. Nama itu tidak dikejar, tetapi menghampiri sendiri mereka yang hatinya sudah menjadi tempat yang layak untuk ia singgahi. Dan ketika itu terjadi, seseorang tidak lagi sama, sebab ia telah disentuh oleh rahasia paling dalam dari Sang Pencipta. Inilah yang menjadikan para wali mampu melihat dengan mata yang tidak terlihat, mendengar dengan telinga yang tidak terdengar, dan merasakan dengan hati yang tidak tersentuh dunia. Rahasia nama yang tersembunyi adalah sumber kekuatan mereka, dan di sepertiga malam mereka larut dalam zikir yang membuka pintu menuju nama itu. Sebuah rahasia yang tidak pernah pudar, yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang rela kehilangan dunia demi seberkas cahaya keabadian. Bab 9, Suara Sunyi yang Menjawab Zikir. Di sepertiga malam, ketika segala suara dunia telah lenyap, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Para wali mengatakan, zikir mereka tidak hanya sekadar terucap menuju langit, melainkan dijawab dengan cara yang tidak didengar telinga. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan muncul dari dalam dada, seakan ada gema gaib yang menjawab setiap kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Suara sunyi inilah yang membuat mereka tidak pernah merasa sendirian, sebab mereka tahu Allah tidak hanya mendengar, tetapi juga membalas dengan bahasa rahasia yang hanya hati dapat pahami. Suara itu tidak berupa kata, melainkan rasa.
Kadang seperti aliran cahaya yang melintas di balik dada, kadang seperti hembusan angin yang membawa ketenangan mendalam. Bagi mereka yang belum pernah merasakannya, mungkin terdengar mustahil. Tetapi bagi para wali, suara sunyi itu adalah tanda paling jelas bahwa zikir mereka sampai. Disitulah keyakinan mereka bertambah, bukan karena pengetahuan, tetapi karena perjumpaan batin yang tidak bisa dipalsukan. Bayangkan seseorang duduk sendiri dalam keheningan, bibirnya bergetar dengan zikir, air matanya jatuh, namun tiba-tiba ada kehadiran yang terasa begitu dekat, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Itulah jawaban dari suara sunyi. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, tetapi hati mereka dipenuhi cahaya yang menjawab setiap panggilan. Inilah rahasia yang membuat para wali betah bermalam-malam larut dalam zikir, sebab mereka tidak sedang berbicara kepada kehampaan, melainkan sedang bercakap dengan keabadian. Namun suara sunyi itu bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Ia hanya datang kepada mereka yang membersihkan hati dari keramaian dunia. Ia tidak mau singgah pada hati yang penuh ambisi, penuh keraguan, dan penuh kepalsuan. Maka para wali menjadikan zikir sebagai cara mengosongkan diri dari segala beban dunia, hingga yang tersisa hanyalah ruang suci di mana suara itu bisa berbisik. Seperti ruang hampa yang dipenuhi gema, hati yang bersih akan memantulkan kembali cahaya yang datang dari langit. Inilah rahasia terdalam yang jarang terungkap. Zikir bukan hanya seruan, tetapi juga percakapan. Dan percakapan itu tidak selalu berupa kata, melainkan kesunyian yang hidup, keheningan yang berbicara. Para wali menemukan jawaban dalam diam, menemukan kehadiran dalam sepi. Mereka memahami sesuatu yang tidak bisa ditulis dalam kitab manapun, bahwa zikir sejati adalah jembatan menuju suara sunyi yang menjawab. Suara yang hanya akan dikenali oleh hati yang berani memasuki malam dengan penuh penyerahan. Bab 10. Puncak Zikir. Saat malam menjadi saksi. Ada satu titik di sepertiga malam yang paling dalam, di mana waktu seakan berhenti. Detik tidak lagi terdengar, jam tidak lagi terasa berjalan, dan hanya keheningan yang mendominasi ruang. Para wali menyebutnya sebagai titik puncak zikir, saat seluruh semesta serasa ikut diam, menyaksikan perjumpaan hamba dengan Tuhannya. Dalam keadaan ini, zikir bukan lagi sekadar lantunan, melainkan penyatuan, bukan lagi permohonan, melainkan kepasrahan, bukan lagi pencarian, melainkan pertemuan yang tak membutuhkan kata-kata. Malam menjadi saksi, bukan dengan cahaya matahari, melainkan dengan pancaran nur yang tak kasat mata. Saat itulah para wali merasakan kehadiran yang lebih nyata daripada segala yang bisa disentuh. Hati mereka penuh, dada mereka lapang, dan air mata mereka jatuh tanpa mereka sadari. Tidak ada yang lebih indah daripada ketika jiwa merasakan dirinya digenggam, dilindungi, dan dicintai oleh Sang Pencipta. Semua luka, semua beban, semua keraguan lenyap, digantikan dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Para wali percaya, ketika seorang hamba mencapai puncak zikir ini, ia akan keluar dari malam dengan jiwa yang berbeda. Bukan lagi jiwa yang dikuasai keinginan, tetapi jiwa yang siap menerima takdir dengan lapang dada. Itulah sebabnya doa mereka penuh kekuatan, sebab doa itu lahir dari hati yang telah menyatu dengan keheningan malam. Tidak ada yang bisa menandingi kedalaman doa yang keluar dari zikir sepertiga malam, sebab doa itu bukan lagi sekadar permintaan, melainkan pantulan cahaya ilahi. Namun tidak semua orang bisa sampai pada titik ini. Jalan menuju puncak zikir penuh ujian, kantuk yang berat, godaan dunia yang ingin mengikat, dan bisikan halus yang mencoba memalingkan hati. Tetapi bagi mereka yang setia bertahan, yang rela menukar tidur dengan hening, yang memilih air mata daripada mimpi fana, malam akhirnya membuka rahasianya. Dan ketika rahasia itu tersingkap, seorang hamba tidak lagi sama. Ia telah mengenal kedalaman yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Inilah rahasia terakhir yang para wali tinggalkan untuk kita. Jangan biarkan malam hanya lewat begitu saja. Jadikan ia saksi bisu bahwa kita pernah memanggil namanya dengan penuh cinta. Sebab suatu saat ketika dunia ini telah berakhir, hanya zikir malam yang akan bersinar menerangi perjalanan kita. Maka siapapun yang berani mendekat, siapapun yang berani mengosongkan dirinya di hadapan Sang Maha Hidup, akan merasakan puncak zikir
saat malam menjadi saksi dan jiwa menemukan rumahnya yang sejati. Malam adalah guru yang paling setia. Ia menyimpan rahasia, namun juga bersedia membisikkan jawabannya bagi siapa saja yang mau mendengar dengan hati. Zikir para wali di sepertiga malam bukan sekadar doa, melainkan jalan pulang menuju cahaya yang telah menunggu sejak awal penciptaan. Kita mungkin sering merasa lelah dengan dunia, tetapi percayalah, ada pintu yang selalu terbuka di waktu sunyi itu. Pintu yang menunggu kita untuk sekadar mengetuk dengan zikir, lalu membiarkan cahaya menyelimuti batin yang selama ini haus akan ketenangan. Pertanyaannya, beranikah kita melawan kantuk demi menemukan rahasia yang sama? Ataukah kita akan membiarkan malam hanya berlalu tanpa makna? Jawabannya ada pada langkah kecil yang kita pilih nanti malam. Jika engkau merasakan getar misteri ini, tinggalkan komentarmu. Mungkin satu kalimatmu bisa menjadi pengingat bagi yang lain. Dan jangan lupa, tekan tombol like agar lebih banyak jiwa yang menemukan jalan sunyi penuh cahaya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.